Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala ikhwanihi nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد, mari kita semuanya mengatur niat kita untuk sama-sama kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dalam mengikuti kajian ini, semoga kita mendapatkan keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan membahas tentang amaliyah di bulan Sya'ban. Alhamdulillah kita sudah masuk pada bulan Sya'ban, sudah melalui beberapa hari dari bulan Sya'ban. Tinggal menghitung hari ke depan kita akan sampai bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Sya'ban ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mengajarkan kepada kita jalan kebenaran, jalan kebaikan. Beliau ketika masuk pada bulan Sya'ban banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan amalan-amalan ibadah. Karenanya kemudian para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga melakukan hal yang serupa, sehingga kemudian juga diikuti oleh generasi berikutnya, orang-orang yang soleh, as-salafus soleh. Ketika datang bulan Sya'ban, mereka melakukan amalan-amalan kebaikan. Apakah amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban? Ada beberapa riwayat dari sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis yang sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Fama ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istakmala siyama syahrin illa fi Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering puasa sampai kami mengatakan beliau tidak berbuka. Maksudnya tidak berpuasa. Ya, artinya selalu berpuasa. Dan beliau juga tidak berpuasa sampai kemudian kita mengatakan beliau tidak berpuasa. Artinya kadang beliau berpuasa, kadang beliau tidak berpuasa. Itu dalam bulan-bulan ya umumnya selain bulan Ramadan. Kemudian Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan puasa satu bulan kecuali pada bulan Ramadan, karena puasa pada bulan Ramadan adalah satu kewajiban. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu, dan ya, saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan puasa ya, selain dari bulan Ramadan daripada bulan Sya'ban. Artinya ketika datang bulan Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan ibadah puasa. Ini menunjukkan ya, keutamaan dari bulan Sya'ban. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan puasa-puasa sunnah ketika masuk pada bulan Sya'ban. Bahkan ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang puasa yang dilakukan oleh Rasulullah pada bulan Sya'ban. Sahabat tersebut adalah Usamah bin Zaid. Nah, beliau mengatakan,
Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhur, ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, saya tidak melihat Anda puasa dari satu bulan di antara bulan-bulan Hijriah, sebagaimana Anda puasa pada bulan Sya'ban. Apa kata Rasulullah? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Baina Rajabin wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, An-Nasa'i, juga Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh orang-orang antara Rajab dan Ramadan. Artinya bulan Sya'ban itu letaknya, waktunya itu adalah antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun, bulan Rajab, ya, bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya catatan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin ketika amal ibadah saya dicatat atau dilaporkan, itu apa? Saya dalam keadaan berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan juga Al-Baihaqi. Hadis ini kata para ulama menunjukkan keutamaan dari bulan Sya'ban. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan puasa sebagaimana yang ditanyakan oleh sahabat Usama bin Zaid, bahwa beliau melihat Rasulullah sering puasa pada bulan Sya'ban. Apa jawab Rasulullah? Karena bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan orang antara Rajab dan Ramadan. Ya, jadi orang sering melakukan amalia ibadah pada bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab karena diingatkan kita dengan peristiwa besar yaitu Isra dan Mi'raj. Ya. Bulan Ramadan karena bulan Ramadan adalah bulan suci yang dimuliakan. Maka di antara dua bulan yang dimuliakan, Rajab bulan yang dimuliakan, Ramadan bulan yang dimuliakan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah di bulan Rajab juga di bulan Ramadan. Tapi Rasulullah di dalam hadis ini ingin mengingatkan bahwa bulan Sya'ban pun juga bulan di mana kita harus apa? Melakukan amaliyah, ketaatan, kebaikan, ya. Sebagaimana bulan Rajab dan bulan Ramadan kita juga sibuk untuk melakukan ibadah. Maka jangan dilupakan. Ya. Karena terkadang kita ketika masuk bulan Sya'ban, itu yang ada dalam diri kita, ya, dalam pikiran kita adalah ingin segera bertemu dengan Ramadan. Ingin segera berlalu bulan Sya'ban ini, yang kemudian kita nantikan adalah Ramadannya. Ketika datang bulan Rajab, memang kita disibukkan dengan apa? Rajab. Ya, karena di situ ada peristiwa besar. Bahkan sering orang kemudian melakukan puasa di awal-awal bulan Rajab. Ya. Kemudian ketika masuk bulan Sya'ban, orang kemudian sudah yang teringat dalam benaknya adalah sebentar lagi Ramadan. Sehingga mereka ingin terus ya berlalu bulan Sya'ban ini untuk kemudian menyambut kedatangan bulan Ramadan. Makanya kemudian banyak dilalaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengingatkan kepada kita semuanya di dalam hadis ini bahwa bulan Sya'ban pun jangan dilupakan. Ya. Kalau para ulama akan mengatakan 3 bulan mulai dari Rajab, Sya'ban dan Ramadan adalah bulan kita apa? Bertanam. Ya. Jika kemudian di bulan Rajab adalah waktu kita menanam benih, meletakkan bibit-bibit tanaman, bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita apa? Menyirami tanaman tersebut. Memupuknya, merawatnya sampai kemudian besar, dan kemudian bulan Ramadan adalah bulan kita panen. Dan hadis-hadis tentang bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan itu banyak sekali. Tapi jangan sampai kemudian kita terjebak pada hadis-hadis yang palsu, yang tidak berdasar. Seperti hadis yang mengatakan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati.
Katanya Rajab adalah bulannya Allah, kemudian Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah, katanya begitu. Ya, kemudian Ramadan adalah bulan umatku. Hadis ini adalah hadis yang palsu. Atau ada yang mengatakan Rajab syahrul istighfar, wa Sya'ban syahrus salatu alayya ala nabi, gitu ya. Dan kemudian Ramadan adalah syahrul Quran. Itu juga bukan hadis, artinya hadis yang palsu. Tapi tentang keutamaan bulan Rajab ada tersendiri, keutamaan bulan Sya'ban pun juga kita sekarang sedang membahasnya, dan apalagi keutamaan tentang apa? Bulan Ramadan. Semuanya ada dasarnya dan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyebutkan keutamaan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Artinya jangan dilalaikan bulan Sya'bannya, meskipun diapit oleh 2 bulan yang mulia, Rajab dan Ramadan. Ya, karena bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya catatan amal kebaikan, ya, catatan amal perbuatan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin ketika catatan kebaikannya itu kemudian diangkat dalam keadaan beliau berpuasa. Para ulama salaf pun ketika masuk bulan Sya'ban, ya, maka apa? Mereka sudah mulai untuk melakukan amaliyah-amaliyah yang baik. Mulai baca Al-Qur'an, bangun malam, bersedekah, sholat pada malam hari, zikir. Bahkan ya, kalau kemudian memang waktunya mereka mengeluarkan zakat mal di bulan Sya'ban, maka mereka segerakan. Ya, mereka keluarkan agar untuk membantu orang-orang yang kurang mampu, biar dengan zakat malnya itu mereka bisa apa? Terbantu dalam melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Nah, ini di antara yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Makanya kemudian mereka mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan qurra, bulan waktunya orang mulai ya membaca Al-Qur'an. Ya, kita pun juga apa? Jika kita pandai dalam membaca Al-Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an itu. Jika kita belum pandai dalam membaca Al-Qur'an, belajarlah. Ya, belajar untuk membaca Al-Qur'an sampai kemudian kita apa? Bisa membaca Al-Qur'an. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang mulia, malam yang penuh berkah, malam yang punya keutamaan dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Malam tersebut adalah malam nisfu Sya'ban. Ya, malam nisfu Sya'ban itu adalah malam ke-15. Jadi kalau hari ini hari 14 Sya'ban, maka kemudian nanti malamnya itu adalah malam yang ke-15, besoknya tanggal 15 Sya'ban. Insya Allah, ya, malam nisfu Sya'ban pada tahun ini, atau pada bulan Sya'ban kali ini, itu jatuh pada hari Kamis malam Jumat. Minggu depan. Itu malam nisfu Sya'ban. Apakah keutamaan yang ada pada malam nisfu Sya'ban ini? Disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha." Jika datang malam nisfu Sya'ban, maka tegakkan malamnya ya dengan ibadah dan puasalah pada siang harinya. Hadis ini meskipun para ulama mengatakan hadisnya adalah dhaif, tapi hadis ini ada dasar yang menguatkannya. Karena bangun malam, sholat malam, melakukan ibadah pada malam hari itu dianjurkan. Kemudian puasa juga dianjurkan. Apalagi kemudian ada hadis-hadis yang lainnya yang mendukung, yang menguatkan. Sehingga meskipun hadis ini dhaif, kata para ulama, boleh diamalkan. Apalagi kemudian amal yang ingin kita lakukan pada nisfu Sya'ban itu adalah termasuk apa? Fadilah-fadilah amal.
Ya, tidak merupakan hukum halal dan haram, bukan menyangkut masalah akidah, maka hadis dhaif kata para ulama, jika ya pada hal-hal yang termasuk fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan amalan ibadah, maka boleh digunakan sebagai dalil. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini beliau mengatakan kalau datang malam nisfu Sya'ban maka tegakkan malamnya dengan ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan apa amalan yang harus dilakukan, tapi tegakkan malamnya dengan ibadah. Tidak ada amalan khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah harus baca Yasin, setelah itu kemudian berdoa, apakah kemudian harus sholat, apakah itu sholat tasbih atau sholat yang lainnya, nggak ada. Ya, tidak disebutkan secara khusus amaliyahnya apa, tapi Rasulullah menyebutkan secara umum. Faqumu lailaha, tegakkan malamnya. Makanya kemudian para ulama salaf ketika datang malam nisfu Sya'ban, mereka kemudian di antara mereka ada yang bergadang, ya, ingin menghidupkan malam nisfu Sya'ban semalaman penuh sampai waktu subuh. Ya. Kemudian siangnya tanggal 15 Sya'ban mereka puasa. Ini menunjukkan kemuliaan dari malam nisfu Sya'ban. Bahkan Al-Imam Syafi'i, ya, beliau mengatakan bahwa di antara malam yang mustajab jika kita berdoa pada waktu itu adalah malam nisfu Sya'ban. Dia menyebutkan di dalam kitab ya, bahwa ada 5 malam yang kalau kita berdoa tidak akan ditolak. Di antaranya apa? Beliau sebutkan malam pertama dari bulan Rajab, dan ini sudah berlalu. Yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban yang akan datang. Ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya karena kita ingin mendapatkan keberkahan. Kemudian yang kedua malam hari raya Idul Fitri. Yang keempat adalah malam hari raya Idul Adha. Yang kelima adalah setiap malam Jumat. Dan insya Allah nisfu Sya'ban tahun ini atau bulan ini itu terjadi pada malam Jumat. Maka ada 2 kemuliaan pada satu malam yang hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufiknya sehingga kita bisa memanfaatkan malam nisfu Sya'ban dan malam Jumat sebagai malam yang penuh berkah sehingga kemudian kita bisa memanfaatkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang malam nisfu Sya'ban ini ada hadis yang mendukungnya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban ya, dalam kitab sahihnya. Beliau menyebutkan ada hadis yang mendukung keutamaan tentang malam nisfu Sya'ban ini. Hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Al-Baihaqi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yattali'u Allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin." Allah Ta'ala akan memberikan rahmatnya yang khusus kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Maka Allah akan mengampuni semua makhluknya, orang-orang mukmin, ya, illa ya, limusyrikin, kecuali bagi orang-orang yang musyrik. Kecuali orang yang musyrik, au musyahinin, atau seorang mukmin yang mempunyai permusuhan dengan mukmin yang lainnya dalam urusan duniawi. Makanya kemudian ya, para ulama menyebutkan ini hadis yang menjadi penguat akan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Yattali'u Allahu ila khalqihi, bukan berarti kemudian Allah Ta'ala yattali'u, mengawasi, melihat pada makhluknya, mengetahui apa yang ada pada makhluknya sebelumnya kemudian belum mengetahui, tidak. Yattali'u Allahu ila khalqihi. Di dalam hadis ini artinya apa? Allah Ta'ala memberikan rahmatnya yang khusus ya, pada malam nisfu Sya'ban ini. Ya. Maka Allah akan mengampuni semua makhluknya. Maksudnya apa? Ada sebagian dari orang-orang mukmin itu yang diampuni semua dosanya pada malam nisfu Sya'ban. Ada yang orang-orang mukmin itu yang diampuni sebagian dari dosanya. Kecuali bagi siapa? Orang yang musyrik. Kita tahu Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa
atau seorang yang musyrik, orang yang syirik kepadanya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Au musyahinin. Musyahin itu adalah orang yang sesama muslim, di antara keduanya ada percekcokan, perselisihan, dendam, ya, permusuhan dalam urusan duniawi. Makanya jika kemudian kita punya masalah satu dengan yang lainnya, antara kita dengan orang lain yang sama-sama muslim, yang masalah itu adalah masalah duniawi, mari, mumpung belum sampai pada malam nisfu Sya'ban, kita saling memaafkan. Saya pun begitu jika kemudian ada di antara peserta kajian pesanat pilihan ini yang mungkin ada urusan duniawi dengan saya, dan mungkin ada permusuhan dengan saya, ya mohon kita saling memaafkan. Insya Allah pun kita, ya saya pun memaafkannya jika ada kesalahan di antara kita. Jadi ini hadis yang menjelaskan tentang apa? Keutamaan malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa malam nisfu Sya'ban ini, ya, ada yang kemudian menafsirkan beberapa ayat-ayat Al-Quran, ya, yang kemudian sebetulnya bukan tentang nisfu Sya'ban, tapi kemudian ditafsirkan bahwa itu adalah malam nisfu Sya'ban. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 sampai ayat 3 sampai 4. Allah taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Katanya, ya, ayat ini, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami menurunkannya pada malam yang penuh berkah. Katanya malam yang penuh berkah itu adalah malam nisfu Sya'ban. Tentang ayat ini, ya, para ulama tafsir, ya, sepakat, dan itu adalah apa yang dikatakan oleh tarjamanul Quran, orang yang paling atau orang di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pandai dalam menafsirkan Al-Quran. Dia adalah Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan bahwa ayat ini adalah tentang apa? Lailatul Qadar. Sehingga mayoritas ulama mengatakan ayat ini adalah tentang apa? Lailatul Qadar, bukan tentang malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang harus kita perhatikan tentang malam nisfu Sya'ban ini, ada satu tradisi yang kemudian tradisi itu hampir, kalau kita di Indonesia, hampir di seluruh penjuru Indonesia ini melakukan tradisi itu. Apa itu? Baca Yasin. Setelah baca Yasin, kemudian baca doa. Ya. Bahkan kemudian Ad-Dukhan tadi ayat 3 dan 4. Baca Yasin, kemudian setelah itu doa. Doanya pun kadang sudah ditentukan di Majmu' Syarif itu ada doanya. Sudah umum, sudah masyhur doa tersebut. Yang ingin saya sampaikan bahwa amaliyah baca Yasin secara khusus pada malam nisfu Sya'ban tidak ada dasarnya langsung dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah boleh kita lakukan baca Yasin itu? Boleh, karena tidak ada larangan. Baca Yasin, baca ayat kursi, baca Al-Quran yang lainnya, surat-surat yang lainnya, boleh. Ya. Adapun kemudian kita baca Yasin, boleh. Tapi ingat, dalam baca Yasin ini harus dengan bacaan yang benar. Tidak hanya sekedar ingin menyelesaikan bacaan Yasin tersebut, bahkan kadang ada sampai 3 kali, dengan bacaan yang cepat, buru-buru kemudian dia berdoa setiap selesai baca Yasinnya. Tidak. Kalau ingin kita mendapatkan pahala, ya, maka boleh kita, maka hendaknya kita apa? Membacanya dengan benar. Meskipun kita baca sekali, ya, atau meskipun tidak sampai khatam bacaan Yasinnya, tapi dengan bacaan yang benar dapat pahala. Ketimbang kemudian kita baca cepat, ya, tapi kemudian, ya, sebanyak salahnya. Nah, maka hendaknya kita perhatikan itu. Yang kedua, ada doa yang masyhur yang biasa dibaca, dan doa ini, ya, kata para ulama,
doa itu tidak eh, tidak ada hadis yang disebutkan eh, bahwa doa itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau doa itu dibaca oleh para sahabat, baik itu sahabat Umar, sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Abbas, ataupun sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, doa ini mengatakan yang biasa dibaca ketika malam nisfu Sya'ban, doanya mengatakan Allahumma in kunta katabtani 'indaka fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman aw mafrudan aw muqattaran 'alayya fi rizqi famhu Allahumma bifadlika syaqawati wa hirmani wa tardi wa iqtar rizqi. Ya. Jadi katanya di dalam doanya itu, ya Allah, jika Engkau telah menentukan di dalam Lauhul Mahfuz bahwa saya ini termasuk orang yang celaka, orang yang jauh dari kebaikan, orang yang tertolak, orang yang rezekinya sedikit, maka hapuslah, ya Allah, maka hapuslah, ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, ya, ketentuan celaka bagi saya, terjauhnya saya dari rahmat-Mu, tolaknya saya, dan rizki yang sedikit ini, ya, katanya minta untuk dihapus. Itu dari segi akidah, ya, tidak boleh kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ketentuannya kemudian bisa dirubah. Ketentuan Allah taala tidak berubah. Doanya kan, ya Allah, kalau Engkau telah menentukan saya ini celaka, kemudian tertolak, rizkinya sedikit, maka apa? Jadikanlah, hapuslah ketentuan yang celaka itu, bahwa saya kemudian termasuk orang yang tertolak dan rizkinya sedikit. Nah, meminta untuk dihapus itu artinya apa? Meminta untuk dirubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan bahwa ketentuan Allah, ya, itu tidak berubah. Ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Baik itu kemudian orang itu berdoa, orang itu bersedekah, orang itu bernazar, tidak boleh diyakini bahwa kemudian dengan sebab itu semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala dirubah. Tidak. Allah taala ketentuannya tidak berubah. Apa yang telah Allah tentukan bagi makhluknya, bagi hambanya, maka dia akan terjadi. Ketentuan itu akan terjadi sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah berubah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, an Sauban an Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sa'altu rabbi thalathan fa'a'tani thintaini wa man'ani wahidah. Wa fi riwayatin qala li ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Dalam hadis ini disebutkan, saya memohon kepada Allah 3 hal. Maka Allah memberikan kepada saya 2 dan 1 tidak diberikan kepada saya. Dalam satu riwayat disebutkan, kenapa yang 1 itu tidak diberikan? Apa disebutkan? Ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Sebutkan, wahai Muhammad, jika aku, kata Allah, telah menentukan satu ketentuan, maka tidak akan ditolak. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah 3 hal, 2 diberikan, 1 tidak diberikan. Yang 1 itu karena memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan terjadi pada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang 1 itu adalah apa? Rasulullah minta agar jangan sampai terjadi perselisihan di antara umatnya. Maka kemudian Allah tidak mengabulkan permintaannya. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan pada ketentuannya yang azali bahwa apa? Dalam umat Nabi Muhammad ini akan terjadi perselisihan. Maka meskipun yang berdoa siapa? Manusia yang paling mulia.
makhluk yang paling mulia, nabi yang paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala pada umat Nabi Muhammad ini akan terjadi perselisihan dan itu sudah terjadi, maka apa? Tidak akan pernah dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ketentuan Allah tidak berubah. Allah zatnya tidak berubah, sifat-sifatnya pun juga tidak berubah. Di antaranya apa? Ketentuan Allah pun juga tidak berubah. Maka tidak boleh diyakini pada malam nisfu Sya'ban kemudian Allah merubah ketentuannya. Tidak. Ayat Al-Quran yang mengatakan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab, itu kata para ulama bukan tentang malam nisfu Sya'ban bahwa Allah menetapkan dan menghapus bagian dari ketentuannya. Tidak. Ini berbicara tentang apa? An-nasikh wal mansukh, sesuatu yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada yang dihapuskan, ada yang ditetapkan hukumnya. Itu kata para ulama, bukan tentang malam nisfu Sya'ban, bahwa Allah kemudian merubah ketentuannya pada malam nisfu Sya'ban. Jika kita berdoa kepada Allah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban, apa kita mau berdoa pada malam nisfu Sya'ban atau pada malam yang lainnya, maka tetap ketentuan Allah tidak akan berubah. Itu yang harus kita yakini. Tidak boleh meyakini bahwa ketentuan Allah Ta'ala berubah. Ini tentang apa? Doa pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian terakhir ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan tentang hukum amaliyah setelah nisfu Sya'ban. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sabda beliau, "Idzan taswafa Sya'ban fala tasumu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Jika masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian puasa. Apa maknanya? Kata para ulama adalah tidak boleh puasa setelah nisfu Sya'ban. Maksudnya apa? Puasa sunnah mutlak bagi orang yang ingin memulai puasa sunnah tersebut. Tidak boleh memulainya setelah nisfu Sya'ban. Kecuali jika kemudian dia memulainya dengan hari-hari sebelum nisfu Sya'ban. Katakanlah dia mulai pada ayyamul bid, katakan 13, 14, 15 Sya'ban, kemudian disambung 16, 17, 18, 19 sampai akhir dari bulan Sya'ban. Boleh kalau disambung. Tapi kalau kemudian dia mulai puasa sunnah mutlak, niat puasa sunnah lillahi ta'ala pada tanggal 16 Sya'ban. Sebelumnya tidak pernah dia puasa, maka tidak boleh. Jadi hadis ini berkenaan tentang siapa? Tentang orang yang ingin memulai puasa sunnah mutlak, dimulai setelah nisfu Sya'ban. Itu tidak boleh. Kecuali kalau orang sudah terbiasa puasa-puasa yang dia rutinkan semenjak sebelum bulan Sya'ban sudah puasa-puasa rutin tersebut. Senin dan Kamis boleh dilanjutkan meskipun sudah masuk paruh kedua dari bulan Sya'ban. Atau kalau orang punya puasa qadha Ramadan, maka boleh dilakukan meskipun sudah masuk pertengahan kedua dari bulan Sya'ban atau paruh kedua dari bulan Sya'ban. Atau orang nazar dan kebetulan kemudian nazarnya itu bertepatan melaksanakan nazarnya itu pada paruh kedua dari bulan Sya'ban, boleh juga. Ini. Jadi kalau kemudian dia memulai puasa sunnah pada paruh kedua dari bulan Sya'ban setelah nisfu Sya'ban, maka tidak boleh. Karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain illa an yakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yaum. Rawahu Bukhari wa Muslim. Tidak boleh seseorang di antara kalian itu mendahulukan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali jika seseorang itu memang sudah terbiasa puasa sebelumnya, maka dia boleh melakukan puasa tersebut. Ini tentang nisfu Sya'ban, kemudian tentang keutamaan bulan Sya'ban dan hukum puasa atau hukum puasa setelah nisfu Sya'ban.
Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan pada bulan Sya'ban dan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Ya, yang terakhir sebelum saya tutup, ya insya Allah tadi permintaannya tentang doa itu nanti kita sampaikan atau kita tulis tentang doa tersebut. Kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa kita di bulan Sya'ban ini hendaknya memanfaatkan waktu-waktu kita untuk belajar kembali, mengingat kembali, mengulang kembali tentang eh, puasa Ramadan. Baik itu tentang rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, hal-hal yang membatalkan puasa, sunnah-sunnah puasa, amaliyah-amaliyah apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, agar kita ketika masuk pada bulan Ramadan, kita sudah siap jasmaniyah, rohaniyah, secara keilmuan, kita semuanya sudah siap, agar kemudian kita mendapatkan berkah dan fadilah yang ada pada bulan Ramadan. Itulah tausiah atau kajian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan tahlil, sholawat, dan istighfar. Ada satu pertanyaan terakhir. Kalau puasa Daud, ya kalau dia puasa Daud boleh dilanjutkan. Ya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sampai menjelang Ramadan pun juga boleh. Karena dia puasa yang sudah dia rutinkan, dia biasa dia lakukan sebelum datangnya bulan Sya'ban dan sebelum nisfu Sya'ban. Boleh untuk dilanjutkan. Saya kira itu kita tutup dengan bacaan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.